Dunia semakin memanas dan perairan Arktik kini menjadi lebih mudah dilayari daripada sebelumnya. Rusia mencium peluang. Rusia ingin mengirim kapal dan kapal selam ke Arktik untuk membangun jalur pelayaran dan mengerahkan kekuatan militernya terhadap siapapun yang berani menantang supremasi Rusia. Tapi Inggris tidak tinggal diam soal itu. Setelah lama jadi korban perang hibrida Rusia, karena armada bayangan dan kapal mata-mata Rusia lebih sering berada di perairan Inggris daripada di perairan Rusia, kini Inggris memberi kejutan besar untuk Rusia. Sebuah kapal induk raksasa sedang dalam perjalanan menuju Arktik. Kapal selam Rusia baru saja mendapat peringatan. HMS Prince of Wales telah dikerahkan ke perairan Arktik, menandai peningkatan eskalasi oleh Inggris saat mereka mencari cara untuk menghadapi ancaman Rusia yang semakin besar di utara. Ini adalah pembukaan front baru di wilayah utara. NATO sekarang perlu mencari cara untuk mendeteksi dan menghadapi ancaman Rusia yang semakin besar di Arktik di tengah tuduhan oleh pejabat Inggris bahwa Rusia meluncurkan operasi bawah laut yang dirancang untuk menargetkan aset bawah laut seperti kabel komunikasi. Rusia berupaya memanfaatkan kelengahan NATO. Rusia ingin memanfaatkan kekacauan global untuk mengirim kapal dan kapal selam ke perairan Arktik yang sensitif sebagai langkah awal dalam perang di masa depan. Dengan HMS Prince of Wales, Inggris menjadi penghalang bagi ambisi Putin. Tapi sebelum kita membahas kapal ini dan alasan mengapa kapal ini dipilih, kita perlu menggali lebih dalam masalah Arktik dan bagaimana masalah itu berkembang sampai Inggris percaya bahwa pengerahan angkatan laut menjadi sesuatu yang diperlukan. Kita menuju ke Bear Gap, wilayah kecil di Samudra Arktik. Jalur perairan ini jadi fokus utama Rusia untuk menunjukkan dominasinya di Arktik. Hampir sepanjang 350 mil laut celah beruang membentang antara Cape North yang terletak di atas daratan utama Norwegia dan ujung paling selatan Kepulauan Svalbard. Bagi Rusia, menguasai celah beruang berarti akses yang lebih mudah bagi kapal selam mereka ke Laut Norwegia, di mana menurut pembicaraan, kapal selam tersebut lebih sulit dideteksi karena kondisi akustik yang sulit di perairan tersebut. Jika Rusia berhasil menyusupkan kapal selam ke laut itu, negara Nordik, Baltik, dan Inggris akan menghadapi masalah serupa. Rusia bisa membawa kapal selamnya ke jarak tembak rudal. Jika kapal selam itu membawa rudal hipersonik dengan jangkauan 1.500 km atau lebih, itu masalah yang tak ingin kita bayangkan. Namun hal itu tetap harus dihadapi. Celah beruang hanyalah gejala dari masalah yang lebih luas yang dihadapi NATO Eropa. Arktik secara keseluruhan dengan cepat menjadi salah satu wilayah yang paling diperebutkan di dunia karena mencairnya es membuka jalur pelayaran dan kemungkinan penempatan militer ke perairan utara. Rusia, Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, Islandia, dan Denmark berkepentingan di kutub utara karena wilayah mereka mengelilingi lautan itu. Bagi Rusia, Samudra Arktik menjadi kunci rencana masa depan Putin. Rusia selama bertahun-tahun membangun kembali pangkalan Arktik dan memperkuat armada utara. NATO mencoba merespons dengan cara serupa dengan Inggris sebagai pemain utama. Inggris tak berkepentingan langsung pada jalur pelayaran Arktik, namun akan terancam jika Rusia menguasai celah beruang. Itulah salah satu alasan mengapa kapal induk terbesar Inggris dikerahkan ke perairan utara. Ini juga mempengaruhi keputusan Inggris untuk melipat gandakan jumlah pasukan yang ditempatkannya di Norwegia antara sekarang dan 2029. Rusia adalah ancaman di Arktik. Inggris dan negara-negara NATO di Eropa menganggap ancaman ini sangat serius. Mungkin Menteri Pertahanan Norwegia Thor Sandvik mengungkapkannya dengan paling tepat pada bulan Juni ketika dia berkata, ini adalah pertahanan tanah air bagi Inggris. Jika Putin menguasai bagian utara Skandinavia, jika dia bisa mengendalikan Bear Gap, ini adalah ancaman langsung terhadap Inggris. Diplomasi tidak akan berhasil dalam situasi ini. Rusia melihat wilayah Arktik dan khususnya rute Laut Utara atau NSR yang mulai terbuka seiring mencairnya es sebagai pusat bagi pengembangan ekonomi masa depannya. Taylor and Francis menjelaskan alasannya. Selain prospek dapat mengirim kargo melalui NSR, Rusia melihat apa yang sebenarnya ditawarkan oleh Arktik. Minyak dan gas melimpah di bawah perairan ini. Dengan 75% cadangan di Semenanjung Gideon dan Yamal belum tergarap. Rusia ingin menjadi negara yang memanfaatkan cadangan tersebut. Rusia juga ingin mengambil alih kendali atas unsur tanah jarang di perairan Arktik Rusia yang menyumbang 2/3 dari jenis sumber daya ini yang dimiliki Rusia.
Dan meskipun kombinasi keterbatasan teknologi dan sanksi Barat setelah Perang Ukraina telah menghambat Rusia dalam rencananya untuk mendominasi Arktik, rencana-rencana tersebut belum hilang. Rusia sedang menanti saat yang tepat hingga memasuki periode di mana mereka bisa bergerak untuk menguasai perairan ini, yang pada akhirnya memungkinkan mereka menjadi ancaman yang lebih besar bagi Eropa Utara dan Inggris dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, kapal selam membantu Rusia menjaga kehadiran di perairan Arktik. Dalam sebuah laporan pada 14 Maret, Business Insider mengatakan bahwa mereka telah berbicara dengan pejabat NATO yang mengklaim bahwa kapal selam tersebut semakin aktif. Salah satu pejabat itu, Laksamana Madya Rune Andersen, Kepala Markas Besar Gabungan Norwegia, menyatakan aktivitas kapal selam Rusia di Arktik meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Itu menjadi masalah bagi NATO. Rusia memiliki salah satu armada kapal selam terbesar di dunia dengan 64 kapal aktif. Tantangan NATO makin besar karena kapal selam ini sulit dilacak saat bergerak dari perairan dangkal ke kedalaman Samudra Arktik. Bukan berarti mereka tidak bisa dilacak, tetapi kesulitannya adalah jika Anda tidak menangkapnya, jika Anda tidak mendeteksi, jika Anda tidak memantaunya. Hal itu meningkat secara eksponensial dan menimbulkan ancaman tidak hanya bagi Eropa, tetapi juga bagi Amerika Serikat dalam hal ini, kata Kolonel Martin O'Donnell yang merupakan juru bicara markas besar tertinggi sekutu di Eropa yang memimpin operasi NATO di wilayah tersebut. Namun, kelengahan tidak boleh terjadi. Rusia perlu diawasi karena meluncurkan perang hibrida yang kini memengaruhi banyak negara Eropa sekutu NATO. Pembakaran, sabotase, serangan siber, dan penyusupan drone kini menjadi bagian dari kampanye destabilisasi yang lebih luas. Destabilisasi adalah tujuan Rusia dan perairan Kutub Utara menjadi sangat rentan ketika NATO berusaha menangani apa yang dilakukan Rusia sambil mencoba mengejar ketertinggalan di Arktik. Commodore Richard Hewitt, komandan grup serang kapal induk Inggris di HMS Prince of Wales, mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa ancaman saat ini belum pernah sebesar ini sejak Perang Dingin. Itulah alasan Inggris mengirim salah satu kapal perangnya yang paling mengesankan ke Arktik. Kapal perang itu kini di dekat wilayah Rusia dan memburu kapal selam. Yang mengejutkan, Inggris benar-benar tepat menilai ancaman Rusia. HMS Prince of Wales sudah dipanggil untuk bertugas. Sebelum membahas lebih jauh, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol itu dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan apa yang akan kami hadirkan selanjutnya. Penempatan HMS Prince of Wales ke perairan Arktik bukanlah perkembangan baru. Pengerahan kelompok tempur kapal induk ke Atlantik Utara untuk mengamankan wilayah Arktik diumumkan pada pertengahan Februari, dengan Inggris menyebutnya sebagai dorongan besar bagi keamanan regional. Unjuk kekuatan Inggris ini menjadi lebih kuat karena HMS Prince of Wales menjadi markas bagi jet tempur F-35 dan helikopter. Kementerian Pertahanan Inggris menegaskan secara spesifik, keputusan ini diambil untuk melindungi infrastruktur bawah laut yang suka dijadikan sasaran oleh Rusia dengan kapal selam dan kapal mata-matanya, serta mencegah agresi Rusia di wilayah yang kemungkinan jadi medan pertempuran. Inggris sama sekali tidak malu-malu untuk secara terang-terangan menyatakan bahwa Rusia adalah alasan langsung dari penempatan ini. 2 tahun terakhir hingga Februari 2026 telah terjadi peningkatan 30% jumlah kapal Angkatan Laut Rusia yang memasuki atau mengancam perairan Inggris, menurut laporan kementerian. Inggris juga mencatat bahwa HMS Prince of Wales dan kelompok serangnya akan ikut serta dalam latihan bersama kelompok maritim tetap NATO 1 yang akan membuatnya bekerja bersama negara-negara pasukan ekspedisi gabungan serta Amerika Serikat dan Kanada. Bukan hanya Inggris yang mengirim kapal perangnya terbesar untuk memberi pesan ke Putin. Inggris dan sekutunya bekerja sama agar Putin tahu dia tak bisa bertindak sesuka hati di Arktik. HMS Prince of Wales, kapal perang besar yang dikirim Inggris untuk memburu kapal selam Rusia, sangat mengesankan. Angkatan Laut Kerajaan menyebutnya salah satu kapal perang terkuat yang pernah dibuat di Inggris, dan alasannya jelas. Sebagai bagian dari armada 2 kapal induk kelas Queen Elizabeth, kapal ini memiliki dek penerbangan sepanjang 280 meter dan dapat bertahan di laut hingga 45 hari sebelum persediaan makanannya perlu diisi ulang. Dengan pesawat di atas kapal, jumlah total awak mencapai 1.600 orang. Dengan jangkauan 10.000 mil laut, kapal ini bisa lama berlayar di perairan Arktik. Dan ketika berbicara tentang persenjataan, ini bukan kapal perang yang ingin dihadapi oleh siapapun.
Kapal itu sendiri dilengkapi dengan beberapa minigun mini 30 mm dan senjata otomatis kaliber kecil. Sistem senjata jarak dekat Phalanx memberikan pertahanan anti udara. Dengan senjata itu mampu menembakkan hingga 4.500 peluru per menit. Namun yang membuat HMS Prince of Wales berbahaya bagi ambisi Arktik Putin adalah muatannya, yaitu pesawat. Kapal ini dapat membawa hingga 36 jet tempur F-35B Lightning II bersama dengan 12 helikopter Merlin atau Tornado dan 8 helikopter Apache lainnya, sehingga 56 pesawat yang dibawa ke perairan Arktik. Rusia tak punya yang setara dengan itu. Satu-satunya kapal induk Rusia, Admiral Kuznetsov, dinonaktifkan pada musim panas 2025 setelah tidak berlayar sejak 2017 karena rusak parah dan Rusia tak mampu memperbaikinya hingga bisa menjadi ancaman angkatan laut. Fokuslah pada F-35, senjata paling mengesankan yang dibawa HMS Prince of Wales ke Arktik. F-35 itu sangat penting bagi tujuan Inggris untuk melacak kapal dan kapal selam Rusia di perairan utara. Diluncurkan dari landasan dan bisa mendarat vertikal di dek kapal perang, F-35 mampu melacak target lebih awal dari radar di kapal atau pangkalan NATO dekat Arktik. Mereka bisa mencapai 30.000 kaki, memberi jarak pandang ratusan mil. Saat mereka terbang, sonar di HMS Prince of Wales, kapal pengiring, dan semua helikopter memindai bawah laut, mencari kapal selam dan ancaman seperti kendaraan bawah laut tak berawak. Jika bicara kekuatan kapal, HMS Prince of Wales memberi keunggulan Inggris saat menghadapi ancaman Rusia di utara. Dalam sebuah artikel pada 6 Juli, Politico mengungkapkan bahwa Inggris telah mencegat sebuah pesawat Rusia sebagai bagian dari operasi yang semakin meluas. Pesawat jelas berbeda dengan kapal selam yang hendak dideteksi HMS Prince of Wales di perairan utara. Namun pencegatan ini menunjukkan kepada Putin bahwa Inggris sudah tidak lagi bersikap lunak dan tidak main-main dengan Rusia dalam hal kepentingan Arktik NATO. Pesawat Rusia yang dimaksud adalah Bear F atau Tu-142, pesawat patroli maritim, yang telah melakukan berbagai provokasi yang memang menjadi ciri khas strategi perang hibrida Rusia. Bear F berulang kali mendekati HMS Prince of Wales dan grup tempur kapal induknya di Laut Norwegia dalam manuver yang digambarkan sebagai tindakan tidak aman dan tidak profesional, seminggu sebelum laporan dari Politico. Pesawat itu juga menjatuhkan sonobui ke laut di dekat kapal perang Inggris. Pelampung-pelampung itu mirip mikrofon bawah air untuk melacak kapal selam, meski tidak jelas apakah Rusia peduli tujuan aslinya atau sekedar mengejek HMS Prince of Wales. Apapun tujuannya, Inggris tidak main-main. Ironisnya, Bear F terlalu lama mengusik beruang yang sebenarnya dan tak lama kemudian menerima sebuah pesan. F-35 lepas landas dari HMS Prince of Wales pada 2 Juli dan kemudian mencegat pesawat Rusia dengan ramah mengawalnya menjauh dari kapal perang Inggris. Sebuah foto yang diterbitkan oleh Politico juga tampaknya menunjukkan F-35 Inggris menghadang pesawat Rusia. Pesan telah dikirim. Kapal perang terbesar Inggris berada di Arktik dan siap mengerahkan pesawat untuk menghadapi taktik intimidasi Rusia apapun. Setelah HMS Prince of Wales dikerahkan, pertanyaannya kini adalah apa langkah selanjutnya? Itu rumit. Sebuah kapal induk tunggal yang dikirim ke perairan Arktik tidak secara otomatis mengalahkan Rusia. Akan sangat bodoh jika berpikir demikian. Bahkan ketika kapal induk itu bergabung dengan kekuatan NATO yang lebih besar di perairan utara, tidak bisa disangkal bahwa tantangan yang melekat dalam mempertahankan perairan tersebut hanya akan semakin besar. Kami sudah menyebutkan bahwa perairan menyulitkan deteksi kapal selam, terutama saat menyelam dalam karena ombak kasar dan masalah akustik yang ditimbulkan perairan ini. Es yang mencair juga mengubah lapisan salinitas air, sehingga memengaruhi deteksi dan pelacakan kapal selam. Musim dingin membawa lebih banyak tantangan saat sebagian besar wilayah Arktik, baik di darat maupun di perairan, berubah menjadi hamparan es yang sangat sulit bagi tentara untuk beroperasi. HMS Prince of Wales membantu mengatasi tantangan-tantangan ini dengan berperan sebagai semacam pangkalan bergerak bagi tentara yang menghabiskan bulan-bulan hangat di darat. Inggris kini menghadapi tantangan karena sudah tidak lagi menjadi kekuatan angkatan laut seperti dulu. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Wall Street Journal, ini sama sekali bukan kekuatan kecil. Angkatan Laut Inggris telah menyusut sejak era Perang Dingin, karena sekarang hanya mengoperasikan 2 kapal induk, 13 fregat dan kapal perusak, yang mana hanya 5 yang aktif pada waktu tertentu, serta 10 kapal selam miliknya sendiri. Apakah itu kekuatan yang cukup besar?
untuk memproyeksikan kekuatan di perairan Arktik sambil tetap memberikan perlindungan yang dibutuhkan Inggris di dalam negeri? Sepertinya tidak mungkin. Namun sebagai anggota NATO, kekuatan Inggris akhirnya menjadi bagian dari kekuatan yang jauh lebih besar. Tantangannya adalah memastikan semuanya tetap utuh. Setiap perpecahan antara negara-negara yang telah menjadikan perairan utara sebagai prioritas adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh Rusia. Berbicara tentang Rusia, negara itu telah menyatakan niatnya terhadap Arktik dengan sangat jelas dan sedang berusaha memperkuat diri semaksimal mungkin untuk menjadi kekuatan dominan di perairan utara. Kapal pemecah es baru sedang mulai dioperasikan, yaitu kapal-kapal yang mampu menembus perairan Arktik yang membeku untuk membuat jalur laut utara yang tadi kita sebutkan menjadi lebih mudah dilalui. Ivan Papanin adalah kapal pertama dari kapal pemecah es bersenjata proyek 23550 yang akan menjadi bagian dari armada Arktik ini dan mulai bertugas pada September 2025. Dan tujuan Rusia adalah agar kapal itu segera didampingi oleh kapal-kapal lain dari proyek yang sama secepat mungkin. Namun Rusia juga menghadapi tantangannya. Sanksi memperlambat pembangunan kapal, sehingga armada kapal pemecah es butuh waktu lebih lama dari perkiraan. Pada Juni, Putin meminta pembuat kapal Rusia fokus membangun lebih banyak kapal pemecah es bertenaga nuklir untuk mendukung pembukaan NSR. Ada logika di sini. Rusia tak bisa kirim lebih banyak kapal ke Laut Hitam untuk menyerang Ukraina. Jadi Putin ingin industri kapal Rusia fokus pada bidang yang lebih berdampak. Perintah ini membuat Inggris dan sekutu NATO khawatir. Selain pembangunan kapal, Rusia juga memperkuat infrastruktur militer, transportasi, dan energi di Arktik. Kini, sebuah artikel Militarny tertanggal 18 Juli berpendapat bahwa Rusia telah melampaui Amerika Serikat dalam memperluas kehadiran militer di Arktik. Rusia juga memiliki keunggulan alami di wilayah Arktik karena memiliki garis pantai Arktik sepanjang 24.000 km dan telah membangun lebih dari 35 ladang minyak dan gas di perairan utara yang mereka kuasai. Hal ini memotivasi Rusia untuk jadi kekuatan utama di Arktik. Putin harus melindungi kepentingan ini sambil mendorong ekspansi. Satu hal yang jelas dari semua ini, Arktik akan menjadi medan pertempuran global berikutnya. Ini bukan berarti perang akan segera terjadi, namun yang akan kita lihat dan pengerahan Inggris adalah bukti terbarunya, ialah perebutan geopolitik atas perairan yang dulu tak terjangkau. NSR akan menjadi jalur baru yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik, dan Rusia ingin dapat memanfaatkan jalur itu semaksimal mungkin. Mereka mungkin berjuang mendapatkan kendali, jadi NATO harus siap. Inggris bermaksud untuk berada di barisan terdepan saat menghadapi Rusia di Arktik. Pada 25 Februari, Laksmana Pertama Angkatan Laut Kerajaan, Sir Gwyn Jenkins memperingatkan, saat ini kita sedang diuji di Atlantik, wilayah kita sendiri. Ini masa yang tidak stabil dan berbahaya. Tugas kami adalah melindungi negara kepulauan kami. Kami adalah garis pertahanan pertama dan terakhir untuk Inggris Raya saat ia menyerukan agar Inggris bersatu dengan Angkatan Laut Eropa Utara lainnya untuk menghadapi ancaman Rusia. Di sektor kapal selam, Inggris harus menghadapi 3 kapal selam Rusia yang menjalankan operasi rahasia di sekitar jalur pipa dan kabel di perairan utara Inggris. Jadi ancamannya benar-benar nyata. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Inggris dan sekutunya tidak bisa menunda karena Rusia sudah mulai bergerak untuk mendominasi wilayah utara. Penempatan HMS Prince of Wales merupakan respons Inggris terhadap langkah itu. Kapal perang raksasa itu kemungkinan akan jadi bagian strategi Arktik yang lebih luas dalam beberapa bulan ke depan. Tugas sekarang sederhana, meskipun pelaksanaannya tidak sesederhana itu. Mencari kapal selam, menghentikan Rusia, dan melindungi perairan Arktik. Saat NATO bergerak di perairan es ini, mereka juga menegaskan pada Putin bahwa mereka siap menghadapi segala aksinya di Eropa. Di benua itu, NATO bersiap menghadapi perang yang mereka harap tak terjadi, tapi makin tampak tak terhindarkan. Inisiatif Terence di sisi timur sedang berjalan, dan jaringan serangan drone berbasis AI akan menjadi bagiannya. Cari tahu lebih lanjut dengan menonton video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk melihat lebih banyak analisis kami tentang langkah-langkah terbaru yang diambil oleh Rusia dan NATO. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.